البحار. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi idnik innaka tahdi man tasya ila siratal mustaqim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan, masih bersama kami, kita masih mengkaji kitab Matan Abi Syuja'. Kita sudah masuk pembahasan masalah hayat as-salat. Ada yang saran untuk dibuatkan kajian masalah puasa. Kajian puasa ini sudah kita panjang lebar dalam masalah puasa itu. Bisa dilihat di channel YouTube kami yang di Nida Podcast, Nida Channel. Itu sudah lengkap. Ada 16 episode, masing-masing durasi sekitar 1 jam. Jika menginginkan kajian puasa. Dan insya Allah juga akan ada rekan kami Ustadz Abu Ali, yang sama-sama dari Tarim juga belajar di Yaman. Dia akan kajian 14 hari ke depan, diawali di awal Ramadan. Itu kajian puasa juga insya Allah, kajian puasa dengan haji, kajian puasa dengan zakat ya. Dan mudah-mudahan semuanya lancar ya. Bagi yang dia mau lihat silahkan dibuka channel YouTube kami, dan dibantu untuk menyebarkannya. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala nafa'ana bi ilmi fid darain wa hayatuha khamsa atau 15 khislatan. Hayahnya 15 khoslah, perangai. Kita sebutkan di awal bahwasanya dalam mazhab Syafi'i itu ada 3 istilah. Istilah yang pertama arkan, istilah yang kedua ab'ad, istilah yang ketiga hayat. Istilah yang pertama itu arkan sudah berlalu penjelasannya. Arkan yang dimana dia tidak bisa didatangkan sujud sahwi saja, harus dia didatangkan yang kita tinggalkan dari rukun, berupa misalkan bacaan Al-Fatihah atau tasyahud akhir. Maka tidak sah kecuali dengan mendatangkannya. Yang kedua adalah ab'ad. Ab'ad ini dia yang bahasa lainnya sunnah yang ditekankan sekali, yang kalau ditinggalkan maka disunnahkan sujud sahwi. Tetapi kalau dia tidak dilakukan maka tetap sah salatnya, tapi tidak mendapatkan pahala ab'ad atau pahala sunnah yang ditekankan ini. Nah, yang terakhir adalah sunnah hayat, yaitu sunnah yang dia tidak sampai seperti ab'ad, tetapi dia penyempurna salat, yang mana kalau kita tidak mengerjakannya salat kita kurang sempurna. Kalau kita tidak mengerjakannya salat kita tidak kurang sempurna, tetapi sah salat kita. Ini pembahasannya. Mu'allif di sini mengatakan bahwasanya hayatnya salat ada 15 bagian, ada 15 perangai. Ya, ada 15 bagian. Yang pertama adalah raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram. Mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya. Kita ketika takbiratul ihram kita mengucapkan Allahu Akbar. Ya, secara lafadznya ini arkan, rukun. Kalau tidak dilafatkan, meskipun angkat tangan tidak sah salatnya. Tetapi kalau dia mengangkat tangan, ya, kemudian dia mengatakan Allahu Akbar, maka dia melakukan rukun dengan lafadznya dan melakukan hayat dengan mengangkat tangan. Wa 'inda ruku'. Yang kedua mengangkat tangan ketika ruku'. Ya. Dalam mazhab Syafi'i mengangkat tangan itu dia menggabungkan dari seluruh riwayat yang ada. Di sini disebutkan riwayat dari Ibnu Umar, ya, radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa' yadayhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaih, yaitu sejajar dengan mankib. Mankib itu apa? Bagian pundak atas. Idza ftataha shalah. Ya, kalau hendak melakukan salat. Tetapi dari banyak riwayat dan riwayat yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah jarinya sejajar dengan telinganya. Ya. Jadi dari riwayat yang kedua ini sejajar dengan telinganya. Disebutkan telinga bagian bawah. Riwayat yang lain sejajar dengan telinga bagian atas. Maka ulama muhadditsin dari kalangan Syafi'iyah menggabungkan semua riwayat ini, menunjukkan bahwasanya itu semua bisa dijamak, bisa digabung. Kenapa? Karena secara ilmu usul fikih kalau kita melihat riwayat yang dia
masih bisa digabung, masih bisa dikompromikan, maka itu yang lebih utama dibandingkan kita meninggalkan 1-2 hadis. Maka ada riwayat mankib, yaitu sejajar dengan bahu. Ada yang sejajar dengan telinga bawah, ada yang sejajar dengan telinga atas. Maka digabungkan semuanya, bahwasanya bagian telapak bawah ini sejajar dengan bahu bagian atas. Kemudian jempol bagian kiri kanan itu sejajar dengan telinga bawah. Kemudian jempol bagian telunjuk bagian tangan itu sejajar dengan telinga bagian atas, sehingga dia semuanya sejajar dengan 3 posisi tersebut digabungkan. Ya, Allahu Akbar. Ya, maka itu dalam mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang kedua adalah mengangkat tangan inda ruku', ketika ruku'. Ya. Allahu Akbar, ketika ruku' diangkat tangan. Ya. Posisinya sama seperti ketika takbiratul ihram. Jadi yang hayat atau yang sunnah ini mengangkat tangannya, ya, mengangkat tangannya. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku', yaitu i'tidal, ya. Itu mengangkat tangan juga, mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Yang ketiga, yang keempat, wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan al-yamin, tangan kanan di atas tangan kiri, ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, yaitu ketika qiyam. Ya, karena di sini riwayatnya disebutkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati, kalau bangkit dari salat, rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi, sampai sejajar tangannya itu dengan pundaknya. Tsumma yukabbir, kemudian Nabi SAW takbir. Wa idza arada an yarqa, kalau mau Nabi SAW ruku', rafa'ahuma, maka Nabi SAW mengangkat tangannya lagi. Mithla dzalika, semisal takbiratul ihram pertama. Wa idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi SAW ingin i'tidal, bangkit dari ruku', rafa'ahuma, beliau SAW mengangkat lagi kedua tangannya. Wa qala, dan mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya. Rabbana walakal hamdu. Riwayat sahih dari Bukhari Muslim. Ya. Kemudian wa amma indal qiyam min at-tasyahhudil awal, ya. Jadi 4 kondisi tersebut, dia apa? 4 kondisi tersebut ketika takbiratul ihram, ya, angkat tangan. Ketika ruku', ketika i'tidal, kemudian yang terakhir adalah ketika dia bangkit dari tasyahud al-awwal, ya. Diriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi. Nabi SAW kalau sudah bangkit dari tasyahud, dari rakaat kedua, beliau SAW mengangkat kedua tangannya. Wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi SAW, dan Ibnu Umar mengatakan itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara marfu', secara tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Bukhari dan Abu Daud. Maka di sini kita dapat simpulkan 4 tempat di mana kita disunnahkan mengangkat tangan, yaitu ketika awal salat takbiratul ihram mengangkat tangan. Yang kedua adalah ketika ruku' setiap rakaat. Yang ketiga adalah ketika i'tidal setiap rakaat. Yang keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud pertama, ya. Kemudian disunahkan juga meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Berdasarkan riwayat dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu annahu ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahul yumna 'alal yusra, meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya. Ketika apa? Ketika qiyam, berdiri, posisi berdiri. Yaitu berdiri ketika selain i'tidal, ya. Yaitu berdiri selain i'tidal. Yang kelima, disunahkan juga at-tawajjuh. At-tawajjuh itu adalah al-iqbal ala syai' biwajhihi, yaitu dia menghadap sesuatu dengan wajahnya. Yang dimaksud dengan at-tawajjuh di sini adalah berdoa dengan doa iftitah atau doa istiftah. Itu hukumnya mustahab, disunahkan dalam salat fardu maupun salat nawafil, bagi imam maupun makmum, salat sendiri maupun salat jamaah, ya. Hatta in syara' al-imam fil Fatihah, meskipun imam sudah mulai di Al-Fatihah, wa ammanal ma'mum li ta'min imamihi qabla syuru'i fihi, ya.
Meskipun imam sudah selesai Al-Fatihah, dia baru masuk, ya, maka dia apa? Dia tetap kalau dia itu dalam masalah hukum masbuk nantinya. Kalau masbuk, kalau masbuk tidak disunahkan dia menyibukkan diri dengan istiftah. Tetapi kalau dia baru masuk, kemudian dia imamnya sudah membaca Al-Fatihah, dia diam dahulu. Ya, dia diam dahulu mendengarkan, kemudian dia bisa melanjutkan bacaan istiftah dia. Di sini dikatakan wa yakunu ba'da takbiratul ihram, yaitu setelah takbiratul ihram, hatta wa in talal fasil. Ya. Meskipun sudah panjang pemisah antara takbiratul ihram dengan doa al-istiftah ini. Ya. Selagi dia belum masuk, malam yusyra' fil isti'adzah al qiraah, selagi dia belum masuk membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya, karena dia disunahkan berdoa istiftah dulu, ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dia doa itu, atau Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya, ya. Tetapi dalam mazhab Syafi'i itu doa yang dia masyhur diriwayatkan dari banyak jalur, itu adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Tetapi itu dalam masalah afdholiyah saja, ya, masalah afdholiyah. Mana yang kita baca, apakah wajjahtu wajhiya atau Allahumma ba'id baini, itu masalah afdholiyah saja. Boleh dua-duanya. Yang penting apa? Yang penting dia tidak saling menyalahkan atau semisalnya, ya. Karena riwayatnya dari Nabi SAW semuanya ada. Maka selagi dia belum baca isti'adzah a'udzubillah, maka dia masih dibolehkan untuk membaca istiftah. Kemudian al-isti'adzah. Kemudian disunnahkan membaca isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah dia membaca Allahumma ba'id baini atau wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya. Ini sedikit tanbih untuk doa ini. Sebagian yang di sekolah-sekolah umum biasanya diajarkan guru-guru, ya, guru-guru mengajarkan, biasanya ada kesalahan dalam lafadz. Ada kesalahan dalam lafadz atau kesalahan dari murid. Nah, ini perlu dipahami ketika kita dahulu wa ma ana minal musyrikin, ya. Itu bacaan yang benar, yaitu fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Sebagian kita dahulu itu membacanya Pak, wa ma ana minal muslimin, ya kan? Wa ma ana minal muslimin dengan wa ma ana minal musyrikin jauh antara barat dengan timur. Artinya yang benar wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah, ya. Sebagian kita dulu menghafalnya wa ma ana minal muslimin, dan aku bukan termasuk orang muslim, katanya. Ya, artinya jauh sekali. Maka ini para guru agama penting juga, ya, di SMP, SMA, SD itu belajar bahasa Arab. Jangan sampai keliru mengajarkan anak didiknya, bahaya, nanti sulit dihilangkan itu. Kalau sudah dihafal dari kecil, sulit menghilangkannya. Ya, sudah nempel, tidak bisa hilang dengan mudah. Kemudian isti'adzah, disunnahkan kita membaca isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau kalian baca Al-Qur'an, maka berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa taala, berlindunglah dengan kekuasaan Allah dari syaitan yang terkutuk, yang dia menyesatkan manusia. Maka kita disunahkan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim karena kita akan membaca Al-Fatihah, ya. Dan ini bacaan isti'adzah ini dalam mazhab Syafi'i disunahkan di setiap rakaat, ya, bukan hanya di rakaat pertama saja. Di rakaat pertama lebih ditekankan dibandingkan rakaat kedua, ya. Tapi kalau dia sudah membaca dia membaca bismillahirrahmanirrahim, ya, lupa ataupun sengaja, maka dia sudah hilang kesempatan untuk membaca isti'adzah. Ya, dia lanjutkan sudah bacaan Al-Fatihahnya. Nah, disunnahkan Disunnahkan membaca isti'adzah secara sir, yaitu secara pelan, tidak
jahar, tidak dikeraskan. Ya. Kemudian disebutkan di antara sunnah juga, ya, di antara sunnah juga khususnya untuk imam yang dia menjadi imam, ada saktah namanya. Ya, saktah itu adalah diam sejenak setelah kita membaca setiap bacaan qiyam. Yaitu ketika kita takbiratul ihram. Pertama kita ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, sebelum kita membaca istiftah. Ya, sebelum kita membaca istiftah, maka kita membaca takbiratul ihram atau takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita di situ diam sejenak. Ya, kadarnya bagaimana? Kadar bernafas. Ya, agar terbedakan antara Allahu Akbar dengan al-istiftah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah di antara selesai baca istiftah dengan ta'awud, ya. Ya, setelah membaca istiftah kita diam sejenak baru membaca ta'awud agar terbedakan antara dua ini. Yang ketiga adalah antara ta'awud dengan basmalah. Ya, setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim diam sejenak. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kemudian antara al-Fatihah dengan amin. Setelah waddallin, ya, diam sejenak baru baca amin, ya. Kemudian yang kelima adalah ketika selesai amin sebelum melanjutkan bacaan surah. Ya, sebelum melanjutkan bacaan surah. Itu yang kelima. Yang keenam adalah antara surah dengan takbir ketika mau pindah ke ruku'. Itu yang 6 sakta yang disunahkan disebutkan dalam mazhab Syafi'iyah. Dan khususnya untuk imam itu disunahkan dia ketika selesai membaca Al-Fatihah, amin, itu dia diam. Ya, dia diam kadar membaca Al-Fatihah. Ya, kadar membaca Al-Fatihah seperti itu pula dia diam untuk memberikan kesempatan makmum agar dia sempat membaca Al-Fatihah. Ya, agar sempat membaca Al-Fatihah. Dan di sini kita pahami bahwasanya dalam mazhab Syafi'i disunahkan bagi imam berdiam diri di situ untuk melanjutkan apa? Untuk memberikan kesempatan bagi makmum membaca Al-Fatihah. Karena dalam mazhab Syafi'i wajib bagi makmum dia membaca Al-Fatihah. Tidak cukup bacaan imam, bacaan makmum tidak cukup, ya. Karena apa? Karena dalilnya banyak, ya, dalilnya banyak. Di situ menjelaskan kepada kita kalau imam dia tidak memberikan kesempatan membaca Al-Fatihah, maka makmum membacanya ketika imam selesai per ayat. Jadi imam selesai membaca Alhamdulillahirabbil alamin, imam baca itu, makmum ikuti Alhamdulillahirabbil alamin juga. Ar-Rahmanir-Rahim, dia baca Ar-Rahmanir-Rahim, ya, sampai selesai. Tetapi kalau imam memberikan kesempatan setelah amin, dia itu diam untuk memberikan bacaan Al-Fatihah untuk makmum, maka dia disunahkan setelah membaca imam, setelah selesai dari bacaan Al-Fatihah sempurna baru dia baca. Dan itu apa? Itu dalam mazhab Syafi'i. Menggabungkan dari seluruh dalil yang ada, maka itu kesimpulan mereka. Kemudian disunahkan al-jahr fi maudhi'ihi, disunahkan al-jahr fi maudhi'ihi, yaitu mengeraskan suara, ya, mengeraskan suara, yaitu bihaitsu yasma'u man bijanbihi. Al-jahr itu adalah orang dia kalau mengucapkan sebelah kiri kanannya mendengar, ya, sebelah kiri kanannya mendengar, ya. Jadi kiri kanannya yang dekat mendengar, itu jahr namanya. Kalau tidak mendengar itu namanya sir, ya. Yang mendengar cuman dia saja, itu namanya sir. Ya. Ada lagi di atas jahar, yaitu raf'us saut, mengangkat suara. Maka itu di raf'us saut disunahkan mengangkat suara ketika misalnya kita takbiran, ya, dan semisalnya. Tetapi dalam salat itu disunahkan apa? Disunahkan al-jahru, yaitu jahar di tempatnya. Seperti misalkan ketika membaca bacaan Al-Fatihah dan qiraah dari surah ketika salat jahriyah, salat maghrib, salat isya, salat subuh, ya. Kemudian israr fi maudhi'i, kemudian sir ketika tempatnya, seperti salat zuhur, salat asar, ya. Wat ta'min, dan mengaminkan imam, ya. Ketika baca waladdallin dia mengatakan amin, ya. Berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ammanal imam fa aminu, kalau imam itu mengaminkan maka ikuti aminkan dia. Fa inna man wafaqa, kalau orang dia mengaminkan dan ketika itu dia sama
ya, takminnya dia, aminnya dia dengan aminnya malaikat, ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampun dosa-dosa yang telah lalu. Dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, riwayat Bukhari Muslim. Maka di sini disebutkan bahwasanya ini faidah yang sangat besar sekali fadilahnya. Fadilahnya sangat tinggi sekali orang yang mengaminkan bagi imam yang juga mengaminkan. Ya, imam waladdallin kita apa? Amin itu ikuti. Karena apa? Tidaklah dari amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat, maka dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan riwayat sahih. Dan di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya salat itu bukan hanya manusia saja. Jin pun malaikat pun ikut salat. Ya, malaikat pun ikut dia. Yaitu ketika mendengarkan Al-Fatihah imam mereka ikut untuk mengaminkan. Ya. Di sini faedahnya bahwasanya kalau kita salat jamaah kita mendapatkan banyak keutamaan yang tidak didapatkan salat sendiri. Orang yang dia salat jamaah dia mendapatkan fadilah yang tidak didapatkan salat sendiri. Karena apa? Karena di sini disebutkan takmin imam, yaitu bacaan imam yang dia aminkan. Beda dengan yang salat sendiri, maka tidak masuk. Kemudian makna amin itu sendiri apa? Makna amin, orang baca amin, dia tahu tidak artinya itu. Ya, banyak yang tidak tahu. Artinya amin, yaitu panjang dua-duanya. Amin. Maka ini adalah istajib ya Allah atau istajib ya Rabbi. Yaitu kabulkan ya Rabb, kabulkan ya Allah. Ya. Dalam bahasa Arab itu pendek panjang pengaruh makna. Nah. Misalkan kita katakan aminun, amin, ya, amin pendek alifnya. Amin, maka maksudnya amin adalah seorang yang amanah. Ya. Kalau orang mengatakan amin, ya, amin minnya pendek, maka itu adalah aman, ya, orang yang aman, ya, dalam kondisi aman. Maka tetapi dalam mazhab Syafi'i, kalau dia mau membaca dengan bacaan pendek, amin atau amin itu disebutkan dibolehkan, ya, diperbolehkan. Maknanya apa? Maknanya nanti yaitu kabulkan ya Allah atau ya Allah beri kami keselamatan, ya Allah beri kami keselamatan. Dalam mazhab Syafi'i dibolehkan, ya. Wa qira'atu suratin ba'dal Fatihah, disunahkan juga bacaan surah setelah Al-Fatihah. Bacaan surah setelah Al-Fatihah, ya, bacaan surah setelah Al-Fatihah orang setelah membaca Al-Fatihah disunahkan membaca surah. Di sini disunahkan, ya, terutama kalau dia menjadi imam yang di belakangnya orang-orang yang baru belajar, ya, baru belajar agama, baru ikut sholat. Jangan panjang-panjang bacaannya. Karena apa? Nabi SAW mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengimami jamaah falyukhaffif, hendaknya dia meringankan, ya, karena di belakangnya yusalli khalfahu al-kabir al-marid, ya, orang tua, orang yang sakit, ya, zawil hajah, orang punya hajah, orang yang sudah memiliki kesibukan seperti itu, atau yang sakit sudah tua, maka jangan panjang-panjang. Ini biasanya orang-orang yang dia sudah punya hafalan, saya sudah ada banyak hafalan, saya sudah banyak hafalan ini itu dan seterusnya, maka dia biasanya membuat masalah di masyarakat dengan memperlihatkan panjangnya bacaannya dia, padahal itu justru Nabi SAW mengatakan diringankan, ya, diringankan. Sebagaimana riwayat Nabi SAW ketika ada Mu'ad bin Jabal, dia membaca surah yang panjang, baca Al-Baqarah. Ada orang di belakangnya yang dia sudah punya kebutuhan untuk kerja pagi, ya, kerja di waktu subuh, panjang sekali bacanya. Ini akhirnya keluar sholat, dia sholat sendiri. Maka apa? Maka dia dituduh bahwasanya dia ini munafik, dia ini keluar sholat, tidak ikut jamaah. Padahal imamnya kepanjangan bacaannya, imamnya yang panjang sekali bacaannya, sehingga orang tidak bisa khusyuk nantinya, kepikiran, kerjaan dan seterusnya.
Ya. Maka Nabi SAW marah ketika mendengar aduan dari seorang yang dituduh ini. Maka dia katakan bahwasanya Nabi SAW mengatakan, afatanun anta ya Mu'ad, wahai Mu'ad, kamu itu buat fitnah dalam agama, ya. Kalau kamu sholat jangan panjang-panjang, dipendekkan, karena banyak orang yang dia butuh, orang haja, orang sakit, dan seterusnya. Maka ini diantara fikih, terutama kita nanti ketika kita sholat tarawih, ya. Sholat tarawih memang disunahkan panjang, tetapi kondisi orang yang memang siap. Kalau orang kondisi di pondok pesantren silahkan. Kalau dia di masyarakat yang umumnya wadduha itu paling panjang sudah, ya, wadduha paling panjang, maka jangan dipaksakan, ya, jangan dipaksakan. Yang penting alhamdulillah mereka itu sudah mau sholat, dan itu sudah kebaikan yang besar, ya, daripada kita panjang tetapi banyak yang kabur akhirnya. Baru rakaat pertama, rakaat kedua sudah banyak yang kabur, atau dia bacanya ngebut sekali, ya, 20 rakaat cuman 7 menit 8 menit, yaitu ini lebih parah lagi nih. Kita sholat menghadap Allah untuk membuat kita menghamba kepada Allah, bukan kita cepat-cepatan. Jadi ini diantara hayat atau sunnah yang disebutkan. Kemudian wat takbirat indal khafd war rafa', yaitu sunnah juga dia melakukan at-takbirat, yaitu takbirat di sini lamma jaa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukabbir fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin, ya, yaitu mengucapkan Allahu Akbar, ya, mengucapkan Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan di setiap dia berpindah dari posisi berdiri maupun posisi turun, ya, posisi turun, yaitu posisi berdiri turun, ya, dari qiyam menuju ruku', menuju i'tidal, menuju sujud, ya, atau berdiri lagi, itu semuanya disunahkan takbirat. Wa qaul sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, ya, disunahkan juga kita mengucapkan sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, ya, ini bagi siapapun, ya, bagi imam makmum disunahkan semuanya, ya, disunahkan bagi imam maupun makmum, ya. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW idza qama lis-shalah kabbir hina yaqum, Nabi SAW bertakbir ketika bangkit dan bertakbir juga ketika ruku', kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ya, ketika bangkit dari ruku', ya, kemudian mengucapkan Rabbana lakal hamdu, ya, Rabbana lakal hamdu. Kemudian at-tasyahhud fihi, kemudian membaca at-tasyahhud, ya, pada tasyahud awal, ya, tasyahud awal itu disunahkan. Wat tasbih fir ruku' was sujud, disunahkan juga at-tasbih, ya, disunahkan juga at-tasbih. Ini sepertinya ada kesalahan ini di sini di buku ini. At-tasyahud ini bukan dari ab'ad, bukan dari hayat, ya, bukan sunnah yang dia tidak tekankan, tapi tasyahud itu disunahkan ditekankan ab'ad, dia masuknya tasyahud awal, ya. Ini keliru ini. Kalau yang dia punya matan seperti itu ada keliru. At-tasbih fir ruku' dan sujud, iya, yaitu tasbih ketika ruku' dan ketika sujud. Kita membaca Rabbana lakal hamdu, ya, atau Subhana rabbiyal a'la, ya, Subhana rabbiyal a'la ketika kita sujud, Subhana rabbiyal azim ketika ruku'. Wa wad'ul yadain 'alal fakhidain fil julus, ya, masih banyak ini. Dia meletakkan kedua tangan di atas paha ketika julus, yaitu ketika tasyahud, ya, ketika tasyahud. Wa yabsutu al-yusra, kemudian meletakkan tangan yang kiri. Wa yaqbid al-yumna, kemudian dia
memegang tangan yang kanan, meletakkan tangan yang kiri, kemudian memegang tangan yang kanan. Jadi semuanya tangan kanan digenggam, ya, illal musabbihah, kecuali apa? Kecuali telunjuknya. Telunjuknya dia letakkan seperti ini, tidak digenggam. Ya. Fa innahu yushiru biha mutasyahhidan. Kemudian yang telunjuk tadi dia isyaratkan ketika apa? Ketika membaca asyhadu an la ilaha illallah. Ya, ketika la illallah, ketika illallah dia mengangkat telunjuknya. Dalilnya riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW kana idza jalasa fi shalah, kalau duduk ketika salat, wada'a kaffahu yumna, maka Nabi SAW meletakkan tangan yang kanan ala fakhidil yumna, di atas paha yang kanan. Wa qabada asabi'ahu kullaha, dan menggenggam semua jarinya. Wa asyara bi isbi'ihi, dan mengisyaratkan dengan jarinya allati tali al-ibham, yaitu yang setelah jari jempol, yaitu jari telunjuk. Wa wada'a kaffahu yusra ala fakhidil yusra. Ya. Kemudian meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Riwayat Bukhari diriwayatkan dari Muslim. Jadi di situ ada riwayat juga dari Ibnu Abbas bahwasanya waktu awal untuk mengangkat jari telunjuk adalah ketika bacaan la illallah, la ilaha illallah, ya, asyhadu an la ilaha illallah, bacaan ketika apa? Bacaan ketika kalimat syahadat, ya. Dan itu adalah mazhab Syafi'i, dan ini mazhab jumhur, ya, mazhab jumhur ulama. Wal iftirashu fi jami'is al-jalasat, yaitu disunahkan juga iftirash. Iftirash itu adalah meletakkan tangan, bagian dubur di atas kaki kiri, ya, kemudian menegakkan kaki kanan, ya, itu al-iftirash pada semua julus, pada semua duduk, ya, iftirash duduknya, ya. Semua kondisi iftirash, kecuali apa? Kecuali di akhir setelah atau di akhir yang setelahnya salam. Duduk akhir setelah salam itu tawarruk. Ya, tawarruk itu seperti kalau kita lihat orang-orang yang duduk di rakaat keempat, ya, dalam salat zuhur atau salat asar, itu tawarruk namanya, yaitu dia meletakkan bagian dubur dia di atas lantai, tidak meletakkannya di atas kaki. Kemudian memasukkan kaki kiri ke kaki kanan, ya. Kemudian yang terakhir adalah at-taslimah ats-tsaniyah. Disunnahkan juga at-taslimah ats-tsaniyah, itu salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, yang pertama itu adalah rukun, ya, termasuk bagian dari rukun, yaitu masalah lafadznya assalamualaikum, itu lafadznya rukun. Kemudian menoleh ke kiri, ya, menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kedua, ya. Menoleh kedua ini juga masuk hayat, yaitu sunnah yang dia menyempurnakan salat kita. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallim an yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salam kepada orang yang di kanan dan kirinya. Hatta yura bayadu khaddihi, sampai kelihatan putih bagian pipinya. Ya, mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, sampai sini kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.